Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa beribadah, belajar dalam kondisi pandemik saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya yang kita nanti-nantikan, yaitu Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Anak-anak sudah tahu belum kalau pada hari raya ini kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban, seperti dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah berkurban ini disandingkan dengan perintah melaksanakan sholat. Artinya ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat istimewa dan sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan, karena hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat kuat untuk dilaksanakan. Bahkan dalam suatu hadis dijelaskan, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana, yang artinya barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Karena sangat pentingnya ibadah kurban, maka jika ada keluarganya yang sudah mampu tetapi hingga saat ini belum berniat berkurban, maka masih belum terlambat, masih bisa disegerakan, karena menyembelih hewan kurban dapat dilakukan setelah tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau yang sering disebut Hari Raya Tasyrik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sudah tahu belum kalau ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha ini berawal dari kisah kerelaan Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya yang sangat ia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Setiap malam Ibrahim berdoa diberikan anak yang salih. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya Siti Hajar meninggalkan Palestina. Mereka pergi menyusuri padang pasir yang gersang hingga tiba di lembah tandus, lembah Bakah yang kini merupakan Mekah. Ibrahim lalu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya. Saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Sepanjang perjalanan kembali ke Palestina, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 37. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari, Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya mengering.
Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari di antara bukit Safa dan Marwah mencari air untuk putranya. Anak-anak tentu tahu peristiwa ini dikenal dengan sa'i, salah satu rukun ibadah haji, yakni berlari-lari kecil dari bukit Safa hingga Marwah sebanyak 7 kali. Siti Hajar yang kelelahan pun kembali menuju Ismail. Ismail lalu menghentakkan kakinya dan muncullah air jernih. Hajar pun terkejut dengan peristiwa tersebut, lalu mengumpulkan air tersebut Zamzami, yang artinya berkumpullah, berkumpullah, kata Siti Hajar. Kini sumur ini dikenal dengan sumur Zamzam. Ismail pun meminum air tersebut dan tak lagi kehausan. Air tersebut menjadi sumber kehidupan banyak orang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, atas keagungan Allah, Ismail tumbuh dan besar di Mekah dengan didikan Siti Hajar dan juga ayahnya yang kerap datang dari Palestina. Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Hingga suatu hari, Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak yang ia sayangi. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, ucap Ibrahim kepada Ismail, sesuai surat As-Saff ayat 102. Kira-kira bagaimana jawaban Ismail? Dengan berserah diri kepada Allah, tanpa ragu, Ismail mengemukakan jawabannya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar, balas Ismail. Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sebuah permintaan kepada ayahnya. Pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Yang kedua, meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak tersakitkan. Kedua permintaan tersebut bertujuan agar Ibrahim tidak bersedih hati saat menyembelihnya. Ismail juga meminta agar pakaian yang dia kenakan saat itu diberikan kepada ibunda tercinta, Siti Hajar, sebagai kenang-kenangan. Ibrahim pun mulai menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya. Namun pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail yang berserah diri. Allah lalu mengganti Ismail dengan seekor kambing. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah surah As-Saffat ayat 104 sampai 107. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini kini menjadi ibadah kurban bagi umat Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, untuk meneladani kisah ini, umat Islam disunahkan untuk berkurban. Ibadah ini selain melatih keikhlasan untuk memberikan sebagian harta yang dicintai kepada Allah, juga untuk melatih kerelaan melepas sebagian hak milik kepada sebenar-benarnya pemilik. Maka ibadah kurban ini disyariatkan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban termasuk ibadah yang pahalanya sangat luar biasa jika kita lakukan karena Allah SWT. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan ibadah kurban setiap datang bulan Zulhijjah. Berkurban memiliki sejumlah keutamaan di sisi Allah, mulai dari pahala yang sangat besar hingga ampunan atas segala dosa-dosa kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit materi tentang perintah ibadah kurban serta kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih putranya Ismail yang kini dikenal dengan ibadah kurban yang dilaksanakan setahun 1 kali pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.